Apa? Baik Pak, Dena akan segera pulang. Ucap Dena pagi itu saat sang ayah menghubunginya. Sayang, bangun. Ucapnya lagi saat membangunkan sang suami. Masih ngantuk sayang, yuk tidur lagi. Edgar yang masih mengantuk langsung menarik istrinya itu kembali ke dalam dekapannya dan tak lama kemudian laki-laki itu nampak tertidur kembali. Astaga sayang, jangan tidur lagi. Protes Dena yang mencoba keluar dari pelukan suaminya. Sayang. Pekik Dena saat Edgar tak bereaksi. Edgar yang terkejut langsung membuka matanya, kemudian ia langsung menindih istrinya itu. Sayang, kamu membangunkan macan yang sedang tidur. Gerutunya dengan suara serak khas bangun tidur. Kamu suamiku, bukan macan. Dena yang berada di bawah tubuh sang suami nampak terkekeh. Tapi dilihat-lihat kamu memang mirip macan, lihatlah rambutmu sangat berantakan. Imbuhnya lagi sembari mengacak rambut suaminya agar semakin berantakan dan setelah itu ia tertawa lebar. Dan macan yang sedang kamu tertawakan ini sedang kelaparan sayang, sampai-sampai ingin memakanmu. Sarkas Edgar yang langsung membuat Dena menelan ludahnya, ia mengerti kemana arah pembicaraan suaminya itu apalagi saat merasakan milik laki-laki itu mulai mengeras dan menggesek-gesek pahanya. Sayang, bukannya semalam sudah? Tolak Dena dengan halus, ia nampak mengangkat tangannya lalu megusap lembut rahang tegas laki-laki itu. Namun usapan lembut Dena justru semakin menaikkan gairah Edgar. Kamu menggodaku, sayang. Tegurnya dengan suara parau. Dena yang menyadari itu ia langsung menjauhkan tangannya. Sayang kita harus segera pulang. Ucapnya kemudian. Tentu saja. Bukannya hari ini kita memang akan pulang tapi ini masih terlalu pagi untuk bersiap-siap. Sahut Edgar dengan pandangan menginginkan sang istri. Tapi ini penting, sayang. Dena langsung menjauhkan wajah suaminya saat laki-laki itu hendak menciumnya. Aku lebih penting sayang, apa kamu tega membiarkanku seperti ini terus? Edgar nampak memohon. Tapi, baiklah, sepertinya istriku ini sedang menantang malaikat karena menolak keinginan suaminya. Setelah Edgar seraya menjauhkan tubuhnya, namun belum sempat ia berpindah tiba-tiba bibirnya dikecup oleh sang istri. Edgar nampak melotot karena terkejut, namun setelah itu ia langsung mengulas senyumnya senang dan setelah itu ia membalas ciuman wanita itu dengan rakus. Dan selanjutnya ia hanya pasrah saat suaminya menghentaknya dan membuatnya beberapa kali mencapai puncaknya. Setelah merasa puas, Edgar segera membawa sang istri ke dalam kamar mandi. Ia memandikan wanita itu layaknya bayi yang membuat Dena terkekeh sekaligus bahagia karena suaminya itu begitu memujanya. Sayang ada kabar buruk. Ucap Dena saat mereka baru selesai mengganti pakaiannya dan siap untuk pulang. Maksud kamu? Edgar yang baru selesai mengancingkan kemejanya langsung menatap istrinya tersebut. Tadi pagi papa menghubungiku, Tante Sita ditemukan tewas di jalanan karena tertabrak truk. Sahut Dena menatapnya. Apa? Astaga kenapa kamu tidak bilang sayang? Edgar nampak terkejut. Bagaimana mau bilang kamu tidak memberikanku kesempatan? Sanggah Dena membela diri. Edgar langsung mendekati istrinya itu lalu memegang kedua lengannya dengan lembut. Kamu baik-baik saja kan? Ucapnya memastikan. Bagaimanapun juga Dena telah bertahun-tahun tinggal dengan wanita itu, meski perlakuan ke Dena kurang manusiawi. Dena mengangguk lalu sedikit mengulas senyumnya. Kamu benar, setiap perbuatan pasti ada karmanya dan Tuhan tahu akan hal itu. Maafkan aku yang tak pernah mendengarkanmu selama ini. Ucapnya dengan berkaca-kaca. Sudah tidak apa-apa, kamu baik-baik saja sekarang. Edgar langsung membawa Dena ke dalam pelukannya. Sementara itu di sisi lain, pagi itu Sarah nampak mengerjapkan matanya saat merasakan tubuhnya terasa berat dan tergoncang. Apa yang sedang kamu lakukan? Pekiknya saat melihat penjaga yang membantunya kabur itu sedang berada di atas tubuhnya. Tentu saja menikmatimu, bukannya ini imbalanku saat bisa membuatmu kabur dari sana. Sahut penjaga bernama Martin itu. Dasar bajingan. Umpat Sarah namun ia tidak bisa menolak karena tenaganya tak seberapa untuk melawan pria bertubuh kekar itu.
Sampai laki-laki itu merasa puas ia baru melepaskan penyatuannya. Kamu sangat nikah asterisk sepertinya akan laku dengan mahal. Sarkasnya saat beranjak dari tubuh Sarah. Apa maksud kamu, brengsek? Hardik Sarah tak mengerti, jangan bilang laki-laki itu akan menjualnya. Martin nampak mencengkeram dagu Sarah. Kamu tahu aku sudah mempertaruhkan pekerjaanku demi membantumu kabur dan sekarang kamu harus bekerja untukku. Ucapnya lirih namun sangat menusuk di hati Sarah. Tidak, perjanjiannya tidak seperti itu. Teriak Sarah murka. Kamu hanya mempunyai dua buah pilihan sayang, bekerja untukku atau mati menyusul ibumu. Tegas Martin yang langsung membuat Sarah terbelalak. Mama? Di mana mamaku? Apa kamu telah membunuhnya? Teriak Sarah tak terima. Aku tidak pernah mengotori tanganku untuk melenyapkan seseorang sayang. Martin nampak tersenyum menyeringai kemudian ia menyalakan televisi yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Tidak, Mama tidak mungkin meninggal. Sarah terlihat menangis histeris saat melihat berita tabrak lari ibunya di televisi. Wanita parubaya itu meninggal di tempat dengan mengenaskan. Halo, apa kamu sudah mengurus paspor untuk wanita itu? Oke baiklah tunggu kami di bandara. Ucap Martin yang langsung membuat Sarah menatapnya murka. Mau kamu bawa kemana aku? Teriaknya. Segera bersihkan dirimu, kita akan pergi ke suatu tempat di mana bisa membuatku kaya raya. Sahut Martin dengan tersenyum menyeringai. Sarah yang mendengar itu langsung menangis histeris. Apakah ini hukuman baginya dan ibunya karena telah menyiksa Dena selama bertahun-tahun? Maafkan aku Dena, maafkan perbuatanku dulu. Sarah kini hanya bisa pasrah, karena hidupnya sekarang berada di tangan laki-laki itu. Papa baik-baik saja. Dena nampak memeluk ayahnya saat baru sampai di rumahnya. Bagaimanapun juga ayahnya pernah bertahun-tahun mencintai ibu tirinya dan hidup bersamanya pasti ada rasa kehilangan di hatinya. Papa baik-baik saja, mungkin ini karma yang harus Sita terima akibat perbuatannya. Tuan Winata nampak tegar bahkan laki-laki parubaya itu masih bisa tersenyum menatap putri dan menantunya tersebut. Lalu bagaimana dengan Sarah, Pa? Tanya Dena, karena ia tidak melihat keberadaan Sarah di sana. Apa wanita itu berhasil kabur? Sarah pergi bersama Martin, mereka telah bersekongkol untuk kabur dari sini tapi entah kenapa Sita ditinggal begitu saja. Karena berdasarkan pantauan CCTV, Sita terlihat berlarian di tengah jalan sebelum kecelakaan itu terjadi. Sahut Tuan Winata. Sarah pasti tidak akan tinggal diam Pa, kita harus berhati-hati. Timpal Edgar khawatir. Justru aku merasa lega jika dia pergi bersama Martin. Sahut Dena yang langsung membuat Edgar dan Tuan Winata menatapnya. Kamu masih berteman dengannya? Bukannya Papa sudah melarangmu berteman dengan dia? Tegur Tuan Winata melebarkan matanya. Martin adalah anak dari pelayannya, dari dulu ia selalu melarang Dena untuk bergaul dengan para pelayan atau seseorang yang statusnya lebih rendah. Meski Martin hanya anak pelayan, tapi dari kecil dia selalu ada buatku saat aku sedih Pa. Sahut Dena membela Martin. Mendengar perkataan putrinya, Tuan Winata nampak menghela napas panjangnya. Maafkan Papa, tapi Papa tidak akan memaafkan Martin jika sampai ia bekerja sama dengan Sarah. Ucapnya. Aku mengenal Martin dengan baik Pa, dia tahu bagaimana caranya membalas budi. Ucap Dena. Lebih baik Papa beristirahat sekarang. Imbuhnya lagi saat melihat ayahnya itu terlihat lelah sepertinya dari semalam pria itu tidak tidur. Setelah memastikan ayahnya beristirahat, Dena segera pergi ke rumah mertuanya bersama sang suami. Ia sudah sangat rindu dengan putranya tersebut, meski setiap saat melakukan panggilan video tapi tetap saja tak membuatnya puas. Sayang, siapa Martin? Tanya Edgar sembari mengemudi. Bukannya Papa sudah menjelaskannya tadi, dia anak seorang pelayan di rumah kami. Aku mengenalnya sedari kecil, hanya saja Papa tidak menyukai aku bergaul dengannya.
Tapi kami selalu mempunyai cara untuk diam-diam bertemu. Sahut Dena, nampak seulas senyum di bibirnya saat mengingat masa kecilnya dengan Martin. Lalu semenjak mereka tumbuh dewasa, ia jarang sekali bertemu dengan Martin, karena laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dengan ayahnya yang entah apa itu Dena tidak mengetahuinya. Namun ia sempat mendengar desas-desus jika Martin adalah salah satu preman peliharaan ayahnya dalam mengawasi bisnis-bisnisnya. Apa Sarah juga mengenalnya? Bukannya kalian tumbuh bersama? Edgar nampak penasaran. Aku tidak tahu, mungkin dia tidak mengenalnya. Martin kan tinggal di perkampungan dan Sarah mana level berteman dengan anak pelayan. Sahut Dena. Jadi kalian bermain berdua saja sejak kecil? Edgar nampak menatap istrinya itu sekilas. Begitulah, saat Tante Sita memarahiku aku kadang kabur ke rumah Martin. Dia selalu mempunyai cara buat menghiburku. Sahut Dena, namun itu justru membuat Edgar menatapnya tak suka. Kamu membuatku cemburu, sayang. Ucapnya. Tidak usah berlebihan sayang, dia hanya teman kecilku dan yang jelas aku tidak pernah berpelukan dengan sahabatku sendiri. Sahut Dena bernada sindiran yang langsung membuat Edgar menelan salivanya sendiri. Sementara itu Sarah yang dibawa oleh Martin ke Los Angeles, California kini sudah sampai di kota tersebut. Wanita itu terus-menerus menangis hingga matanya membengkak. Sebenarnya apa salahku padamu? Teriaknya saat Martin baru masuk ke dalam kamarnya. Seharian ia dikurung oleh pria itu dan menjelang petang Martin baru datang ke kamarnya. Cepat bersihkan dirimu dan gunakan pakaian ini. Perintah Martin seraya melemparkan pakaian baru pada Sarah. Sarah yang menatap pakaian kurang bahan itu nampak berdecih. Aku tidak mau, lebih baik kamu bunuh saja aku. Tolaknya seraya menatap tajam Martin. Martin yang geram langsung berjalan mendekat lalu mencengkeram dagu Sarah dengan kuat hingga membuat wanita itu menatap ke arahnya. Tidak semudah itu kamu mati, J*Leng. Bertahun-tahun kamu sudah menyiksa sahabatku dan ini saatnya kamu mendapatkan balasannya. Lirih Martin namun terdengar menusuk di telinga Sarah. Sahabat? Sahabat apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Balas Sarah. Dena, dia sahabat kecilku. Setiap kamu dan ibumu menyiksanya dia selalu berlari padaku dan akulah yang selalu mengobati luka-lukanya. Martin semakin mengeratkan cengkeramannya pada dagu Sarah hingga membuat wanita itu meringis kesakitan. Sakit. Ucap Sarah mengadu kesakitan dengan pandangan berkaca-kaca menatap Martin. Martin yang melihat itu langsung menghempaskan tangannya, matanya masih menatap tajam bagaikan anak pisau yang siap menghunus jantung Sarah. Cepat bersihkan dirimu dan segera ganti pakaianmu. Perintahnya lagi dengan nada dingin, setelah itu ia berlalu keluar dari kamar tersebut. Setelah Martin menutup pintunya kembali, Sarah nampak luruh ke lantai. Sungguh ia sangat menyesali perbuatannya dulu, kalau saja waktu bisa diputar kembali ia pasti akan menjadi saudara yang baik bagi Dena. Ini semua salah Mama, kenapa Mama membuatku seperti ini? Kenapa Mama tidak mengajariku menjadi gadis yang baik? Sarah nampak memukuli dirinya sendiri membayangkan ia akan menjadi budak nafsu para hidung belang di kota ini. Setelah mendengar gedoran dari pintu luar, ia segera berlalu ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian setelah selesai membersihkan dirinya ia segera memakai pakaian yang diberikan oleh Martin tadi, lalu ia mengoles wajah pucatnya dengan sedikit make up. Saat Martin membuka pintu dengan kasar, Sarah terlonjak kaget. Pria itu terlihat tampan dengan kemeja navy membungkus tubuh kekarnya, namun tatapannya tetap menyeramkan seperti sebelumnya. Cepatlah J*Leng, aku sudah terlalu lama menunggumu. Hardiknya tak sabar. Mau kamu bawa kemana aku? Wajah Sarah langsung pucat pasi. Tempat pelelangan. Sahut Martin dengan tersenyum menyeringai. Tidak, aku tidak mau. Sarah langsung beringsut menjauh, namun gerakannya kalah cepat dengan Martin. Pria itu langsung menyeretnya tanpa ampun keluar dari kamar tersebut lalu membawanya menuju mobil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Aku tidak mau, tolong lepaskan aku. Mohon Sarah saat Martin memaksanya masuk ke dalam mobil. Diam.
Bentak Martin seraya menjambak rambut panjang Sarah dengan kuat hingga membuat wanita itu mendongakkan kepalanya ke atas. Sarah mendesis kesakitan, ia merasakan rambutnya seperti dicabut dari kepalanya. Lalu dengan mata berkaca-kaca Sarah memohon pada Martin berharap laki-laki itu sedikit saja berbelas kasihan padanya. Martin membawa Sarah menuju sebuah bangunan mewah dengan beberapa bodyguard bertubuh besar nampak berjaga di sana. "Ayo keluar!" Hardik Martin seraya menarik kasar tangan Sarah agar keluar dari dalam mobil tersebut, saking kerasnya tarikan Martin hingga membuat wanita itu tersungkur di kakinya. "Aku mohon jangan lakukan ini padaku." Mohon Sarah seraya memeluk kaki Martin, wajahnya mendongak menatap pria itu berharap ada sedikit belas kasihan padanya. "Lepaskan!" Martin mencoba menjauhkan Sarah dengan menendangnya, namun wanita itu tetap memeluk kakinya dengan rata peduli saat ini tubuhnya terasa sakit semua. "Ku mohon jangan jual aku rela menjadi budakmu seumur hidup asal jangan jual aku." Mohonnya lagi dengan isak tangis. Martin yang melihat itu nampak mendesak kesal, ia bukanlah kekurangan uang hingga harus menjual Sarah di pelelangan. Namun ia sudah menahan amarahnya sejak kecil saat melihat Dena setiap kali datang padanya dengan banyak luka di tubuhnya dan perlakuan kasar wanita itu terhadap pelayannya termasuk kedua orang tuanya membuat ia semakin menaruh dendam padanya. Dulu ingin sekali ia membela Dena di depan majikannya itu, namun apa daya ia hanya seorang remaja kecil dari seorang anak pelayan yang pasti tidak akan dianggap. "Berdiri!" Perintahnya kemudian, namun Sarah bersikeras untuk tetap memohon di kakinya. Lalu Martin langsung menjambak rambut Sarah dengan kuat hingga membuat wanita itu mengadu kesakitan lantas segera berdiri di hadapan pria itu. "Kamu ingin menjadi budakku kan? Baiklah akan ku kabulkan keinginanmu." Dengan kasar Martin langsung menarik rambut Sarah lalu membawanya masuk kembali ke dalam mobilnya. Kemudian ia segera melajukan mobilnya dengan kencang membelah jalanan malam itu. Sarah tidak tahu Martin akan membawanya kemana. Namun hampir 1 jam mereka berkendara menembus sebuah hutan belantara. "Bangun!" teriak Martin dengan keras hingga membuat Sarah yang tadinya nampak menangis dalam diam lalu ketiduran kini langsung membuka matanya. Sepanjang penglihatannya hanya ada hutan di sana dan pandangannya tertuju pada sebuah rumah kecil sederhana dengan penerangan yang temaram. Lagi-lagi Martin menariknya dengan kasar saat keluar dari mobil tersebut, lalu membawanya masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah tua yang lebih mirip seperti gudang dan sangat kotor, sepertinya rumah tersebut sudah lama ditinggal pemiliknya. Martin langsung menghempaskan tubuh Sarah dengan kasar ke atas ranjang lusuh hingga membuat wanita itu jatuh tertelungkup di sana. Hingga menjelang tengah malam Martin menyudahinya saat melihat Sarah jatuh pingsan. "Kamu harus mendapatkan balasan setimpal karena perbuatan ibumu pada Dena dan para pelayan yang mendapatkan perlakuan kasar darimu," ucap Martin seraya melihat Sarah nampak tak berdaya, kemudian ia pergi meninggalkannya begitu saja membiarkan tubuh polos itu tanpa selimut yang menutupinya. Keesokan paginya, Sarah nampak mengerjapkan matanya saat merasakan tamparan kecil di pipinya. "Bangun budak!" teriak Martin yang langsung membuat Sarah membuka matanya lalu segera beranjak duduk, ia merasakan sakit luar biasa di daerah selangkangannya. "Pakai pakaian itu dan segera bersihkan tempat ini, mulai hari ini dan seterusnya kamu akan tinggal di sini menjadi budakku seperti yang kamu mau," perintah Martin, kemudian melempar sebuah pakaian baru ke arahnya. Sarah segera memungutnya lalu bergegas memakainya, lalu dengan langkah gontai ia segera melangkah menuju kamar mandi yang juga terlihat sangat kotor. Namun ia bersyukur Martin masih mengampuninya, meski tidak rela ia akan berusaha menerima takdirnya dengan ikhlas. Ia menyadari kesalahannya dahulu sangatlah fatal, selain menyiksa Dena ia dan ibunya juga suka berbuat kasar pada para pelayannya dan itu yang mungkin membuat Martin merasa dendam padanya. Sementara itu di kediamannya, Dena nampak mengganti pakaian Elkan selepas bocah kecil itu mandi. "Sudah selesai, gantengnya anak mama," ucapnya seraya menatap gemas putranya tersebut. Edgar yang baru datang langsung mengulas senyumnya saat melihat dua orang kesayangannya itu tengah bercanda gurau. Lalu ia segera membawa Elkan ke dalam gendongannya lalu menciumnya dengan gemas. "Sayang, bedaknya nanti luntur," tegur Dena saat Edgar menciumi pipi Elkan. "Biarin saja sayang, masa laki-laki pakai bedak?"
Sahut Edgar tak peduli, ia terus saja menciumi Elkan hingga membuat bocah kecil itu tertawa girang. Dena nampak mendesak kesal, namun kemudian ia segera berganti pakaian. Hari ini ia dan suaminya mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun teman dari suaminya. Ini untuk pertama kalinya laki-laki itu membawanya bertemu dengan teman-temannya, namun bukan itu yang membuat Dena merasa antusias. Ia sangat penasaran dengan teman wanita Edgar yang mengadakan acara tersebut yang tanpa sengaja ia dengar dari obrolan kakak iparnya dan ibu mertuanya jika wanita itu adalah cinta pertama suaminya. Dena penasaran wanita seperti apa itu, apa dia lebih cantik darinya? Lebih baik darinya atau lebih apapun itu yang tiba-tiba membuat hati kecilnya merasa cemburu. Apalagi kini kehamilannya yang sudah mulai membesar membuatnya semakin tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang mulai membesar di mana-mana. "Apa aku terlihat cantik?" ucapnya saat melihat bayangannya sendiri dari pantulan cermin. Edgar yang melihat istrinya itu nampak berkaca di depan cermin, ia langsung mendekatinya lalu memeluknya dari belakang. "Sepertinya kamu lebih cantik sayang," sahutnya seraya menyusupkan wajahnya di leher wanita itu. "Sayang, menjauhlah kamu membuat penampilanku rusak saja," tegur Dena, namun sepertinya Edgar tak mengindahkannya. "Aku lebih senang melihatmu berantakan sayang, lebih seksi," sahut Edgar yang kini mulai mengecupi leher putih istrinya itu hingga membuat wanita itu menahan desahannya. "Tapi kita mau ke pesta, masa aku berantakan?" protes Dena kesal. Ia berusaha menjauhkan tubuh suaminya, namun laki-laki itu bagaikan lintah yang selalu menempel padanya dan menghisap kulitnya. "Jangan ditutupi dan jangan ganjen di pesta nanti," ucap Edgar dengan nada tegas. Setelah itu ia segera membawa istrinya itu keluar dari kamarnya. Dena yang ingin marah tiba-tiba langsung tersenyum saat melihat suaminya yang begitu posesif padanya. Sesampainya di kediaman Demian Anggoro, Edgar segera mengajak anak dan istrinya itu untuk masuk ke dalam sana. Demian dan Ariana sedang mengadakan pesta ulang tahun yang keempat untuk anak kembarnya Reno dan Rena. Wanita itu cantik sekali, apa dia cinta pertama Edgar? Dena nampak insecure saat melihat Ariana dari kejauhan, sepertinya wanita itu sangat pandai menjaga tubuhnya. Meski sudah berusia kepala 3 bahkan dengan 3 anak badannya masih saja bagus. Tidak seperti dirinya, sejak mengandung nafsu makannya tak terbendung hingga membuatnya sedikit bergemuk. Apalagi saat sang suami menatap wanita itu membuatnya semakin insecure dan rendah diri. Dengan perlahan Dena melepaskan genggaman suaminya saat laki-laki itu tak berpaling menatap Ariana. Benarkah Edgar masih menyimpan rasa itu? Memikirkan hal itu, tiba-tiba Dena merasakan sesak di dalam dadanya.